Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Land of Mine tahun 2015. Film yang terinspirasi dari kisah nyata ini mengisahkan para tentara muda Nazi yang menjadi tawanan perang untuk Denmark pasca kekalahan Nazi pada Perang Dunia Kedua. Selama menjadi tawanan perang, mereka disuruh untuk menjinakkan puluhan ribu ranjau yang ada di pinggir pantai dengan tangan kosong tanpa bantuan alat seperti metal detektor atau sejenisnya. Bagaimana kelanjutan nasib mereka? Akankah ada yang selamat atau justru mereka semua tewas terkena ledakan ranjau? Langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang sersan bernama Rasmussen yang sedang menggiring para tawanan menuju suatu tempat. Ia terlihat begitu marah ketika tahu ada salah satu tawanan yang membawa bendera. Ia pun langsung menghajar tawanan tersebut hingga babak belur. Setelah puas menghajar tawanan, ia menuju ke sebuah pantai yang dipenuhi ranjau. Ia pun mulai menandai tempat-tempat yang terdapat ranjau, dan film pun dimulai. Di kamp tawanan, terlihat seorang kapten bernama Ebbe Jensen sedang memberikan arahan kepada para tawanan, yang rata-rata masih sangat belia. Ia memberitahu bahwa para tawanan akan ditugaskan untuk membersihkan ranjau di pantai barat Denmark. Ia juga menegaskan bahwa tidak akan ada belas kasihan dan tidak akan peduli dengan kondisi para tawanan. Dari sini kita sudah mulai merasakan hawa-hawa kekejaman di kamp tersebut. Tidak lama, ia memberikan pelatihan menjinakkan ranjau ke para tawanan. Sie sind tot. Ich kann Sie nicht verstehen. Setelah cukup mendapat pelatihan, para tawanan diminta untuk mempraktekannya dengan menggunakan ranjau sungguhan. Awalnya semua berjalan lancar, para tawanan berhasil mempraktekannya. Namun saat tawanan terakhir mencoba mempraktekannya, tiba-tiba tawanan tersebut tewas seketika akibat terkena ledakan ranjau. Setelah insiden tersebut, mereka dipertemukan dengan Sersan Rasmussen yang akan memimpin sekaligus mengawasi mereka. Mereka pun berkenalan satu persatu dengan Sersan, mulai dari Sebastian, kemudian si kembar Werner dan Lesnar, Ludwig, Helmut, dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, mereka semua menuju ke pantai. Di sana mereka diberitahu tempat-tempat mana saja yang terdapat ranjau. Sersan Rasmussen juga mengatakan bahwa ada 45.000 ranjau di pantai tersebut dan mereka harus membersihkan semuanya. Mereka dijanjikan boleh pulang ke Jerman jika semua ranjau telah selesai dibersihkan. Sersan Rasmussen juga menegaskan bahwa jika ada salah satu di antara mereka yang mencoba kabur, maka akan ditembak mati. Dengan perasaan takut dan penuh was-was, para tawanan mulai melakukan pekerjaannya. Di bawah terik matahari yang sangat menyengat, mereka semua bekerja dengan sangat hati-hati karena kesalahan sekecil apapun akan membuat ranjau meledak dan menewaskan mereka. Sore hari pun tiba. Mereka semua disuruh untuk tidur oleh Sersan Rasmussen. Nampaknya semua kegiatan mulai dari bangun sampai tidur semuanya diatur oleh Sersan Rasmussen. Keesokan harinya, mereka semua kembali melakukan pekerjaan rutinnya, yaitu menjinakkan ranjau, pekerjaan yang sangat berbahaya. Namun harus bagaimana lagi? Mau tidak mau mereka harus menjalaninya. Keinginan untuk pulang ke rumah dan bertemu ibu serta ayah menjadi satu-satunya penyemangat mereka. Ludwig yang sudah sangat lapar karena 2 hari mereka tidak diberi makan meminta Sebastian yang merupakan tawanan paling berani untuk membujuk Sersan Rasmussen. Di sela-sela istirahat, Sebastian mencoba untuk membujuk Sersan agar memberikan makanan. Tapi Sersan Rasmussen tidak peduli dengan hal itu. Ia malah mengatakan, jika salah satu di antara tawanan ada yang mati, ia tidak akan peduli. Rasa benci dan dendam terhadap Nazi benar-benar sudah memenuhi hatinya.
Hingga akhirnya, di suatu malam karena sudah tidak bisa menahan lapar, Helmut memutuskan pergi mencari makanan. Di hari berikutnya, saat mereka sedang menjinakkan ranjau, Wilhelm yang nampaknya kurang sehat, tiba-tiba muntah dan membuat ranjau yang ada di depannya meledak. Seketika ia terkena ledakan tersebut yang menyebabkannya terluka parah. Bahkan sampai kedua tangannya hancur. Sebastian langsung menolongnya dan ia langsung memanggil Sersan Rasmussen untuk meminta bantuan. Singkatnya, Wilhelm pun dibawa menuju rumah sakit. Dan diketahui, ternyata penyebab Wilhelm muntah karena ia memakan makanan ternak yang dicuri oleh Helmut kemarin malam. Kejadian tersebut nampaknya mulai membuat Sersan Rasmussen iba. Di suatu pagi, ia pergi menuju markas untuk mengambil makanan dan akan diberikan kepada para tawanan. Para tawanan yang melihat sudah ada makanan di depan pintu agak sedikit kaget, sekaligus senang. Mereka kemudian membagi makanan tersebut dengan adil. Semua tawanan makan dengan lahap dan tampak sangat menikmatinya. Setelah selesai sarapan, mereka semua kembali harus menjinakkan ranjau. Hampir 1 minggu lewat mereka menjinakkan ranjau. Dan tak terasa, kini sudah cukup banyak ranjau yang berhasil mereka jinakan. Sore hari pun tiba, dan Sersan Rasmussen seperti biasanya menyuruh para tawanan untuk tidur. Dan saat menjelang subuh, terlihat sekelompok tentara Denmark sedang mempermainkan para tawanan. Ludwig salah satunya yang dipermainkan. Ia dikencingi oleh tentara Denmark. Sersan Rasmussen yang mendengar suara berisik dari luar, terbangun dari tidurnya. Ia langsung bergegas menuju sumber suara. Ia begitu kaget ketika melihat Kapten Abby Jensen sedang mempermainkan para tawanan. Ia pun meminta Kapten Abby untuk berhenti karena ia membutuhkan para tawanan tersebut untuk menjinakkan ranjau. Sempat terjadi perdebatan kecil di antara mereka. Dan akhirnya, karena dirasa sudah puas mempermainkan para tawanan, Kapten Abby pun pergi. Saat Sebastian sedang menjinakkan ranjau, ia menemukan bahwa ranjau tersebut ada 2 pemicu yang terhubung ke ranjau lainnya. Ia pun memberitahukan ke Werner bahwa ada 2 pemicu yang terpasang di ranjau tersebut. Namun, Werner tidak mendengar karena memang jarak di antara mereka cukup jauh. Dan alhasil, saat Werner mengambil ranjau, terjadilah ledakan. Werner pun tewas seketika dan tubuhnya hancur berkeping-keping tanpa sisa. Lesnar yang merupakan kembarannya benar-benar syok melihat itu. Ia begitu terpukul dan mencari-cari di mana tubuh Werner. Ia mencoba ditenangkan oleh Ludwig. Di sisi lain, Sersan Rasmussen yang mendengar suara tersebut langsung berlari menuju sumber suara. Ia juga begitu syok ketika tahu Werner terkena ledakan ranjau. Lesnar pun dibawa ke penginapan. Ia disuruh istirahat oleh Sersan Rasmussen. Sersan Rasmussen mencoba menenangkan Lesnar yang tampak masih belum percaya bahwa saudara kembarnya telah tewas. Sersan yang awalnya sangat keras dan kejam tidak dapat menahan air matanya. Ia mulai mengalami konflik batin. Di satu sisi, ia tahu bahwa para tawanan tersebut berasal dari Jerman yang telah menjajah tanah airnya. Namun, di sisi lain ia juga merasa kasihan karena tidak seharusnya para tawanan remaja tersebut menderita dan menjadi korban perang. Ia semakin galau ketika tahu bahwa Wilhelm yang dirawat di rumah sakit akibat terkena ledakan ranjau akhirnya mati. Ia pun mengobrol dengan Sebastian perihal si Wilhelm. Ia mengatakan bahwa si Wilhelm sudah tenang di sana dan akan pulang ke rumah lebih awal. Sebastian yang mendengar hal itu hanya terdiam. Tatapan matanya kosong, seakan menggambarkan keadaannya yang begitu tertekan dan tidak memiliki harapan. Setelah insiden kemarin, Sersan Rasmussen meliburkan para tawanan. Mereka diajak bermain bola dan bersenang-senang untuk melupakan insiden kemarin yang menyeramkan. Mereka semua pun bermain sepak bola dan tampak begitu senang. Di tengah permainan,
datang 2 tawanan baru untuk menggantikan Wilhelm dan Werner yang telah tewas. Mereka bernama Joseph dan Albert. Di sisi lain, Lesnar nampak masih sangat terpukul. Ia memilih menyendiri dan tidak ikut bersenang-senang. Kita kembali lagi ke Sersan dan yang lainnya. Setelah hampir seharian bermain bola, mereka pun kembali ke penginapan. Namun saat sedang berjalan, anjing milik Sersan Rasmussen terkena ranjau dan mati seketika. Ia pun marah dan menyalahkan Ludwig karena di tempat anjingnya terkena ranjau adalah blok atau bagian yang menjadi tanggung jawab Ludwig. Ia menyuruh Ludwig untuk mengambil bola yang dilemparkannya dengan menggunakan mulut. Bukan hanya sekali, tapi sampai berkali-kali. Bahkan ia meminta Ludwig untuk bertingkah laku seperti anjing. Lauter. Wurf! Bellen! Wurf! Lauter! Benar-benar perlakuan yang tidak manusiawi. Ia juga memarahi tawanan lainnya karena tempat yang mereka bilang sudah aman dan bersih dari ranjau ternyata masih terdapat ranjau. Dan sebagai hukumannya, mereka diminta untuk memeriksa seluruh area pantai secara bersama-sama dan saling bergandengan. Namun, Helmut yang sudah sangat putus asa menyuruh Sersan Rasmussen untuk menembaki ia dan yang lainnya agar ia dan yang lainnya tidak menderita secara terus-menerus. Tentu hal itu membuat emosi Sersan Rasmussen meledak. Ia sangat marah dan meluapkan semua amarahnya kepada Helmut. Amüsiere ich dich? Lächelst du, Soldat? Warum lächelst du dann? Reiß dich zusammen! Singkatnya, saat hari masih sangat pagi, terlihat seorang ibu yang sedang meminta tolong kepada para tawanan karena diketahui anak perempuannya berada di sekitar pantai yang masih terdapat ranjau. Sebastian, Helmut, dan yang lainnya langsung berlari menuju pantai. Sesampainya di sana, Sebastian dengan sigap langsung mencoba menolong anak tersebut. Di saat bersamaan, Lesnar datang dan dengan tanpa rasa takut langsung menghampiri anak tersebut dan menolongnya. Anak tersebut berhasil diselamatkan. Namun, Lesnar yang sudah sangat frustasi dan putus asa setelah kehilangan saudara kembarnya malah justru berjalan menjauh dari teman-temannya. Akibatnya, ia pun terkena ledakan ranjau dan seketika tewas. Tubuhnya hancur berkeping-keping tanpa sisa. Sebastian yang merupakan tawanan paling berani dan paling kuat pun tak kuasa menahan sedih. Tidak lama, Sersan Rasmussen datang dan mencoba untuk menguatkannya serta meyakinkan Sebastian bahwa semua ini akan segera berakhir dan mereka semua bisa pulang ke rumah. Tidak terasa hampir 3 bulan waktu berjalan. Mereka sudah hampir menyelesaikan tugasnya. Sudah banyak ranjau yang berhasil mereka jinakan. Terlihat Joseph, Albert, dan yang lainnya sedang memindahkan ranjau tersebut ke sebuah mobil. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang begitu besar. Ledakan tersebut sampai terdengar ke Sersan Rasmussen, Sebastian, Ludwig, dan Helmut yang sedang ada di pantai. Mereka pun langsung berlari menuju ledakan tersebut. Dan betapa terpukulnya mereka ketika tahu bahwa semuanya telah tewas dan tidak menyisakan apapun. Setelah kejadian tersebut, Sersan Rasmussen memutuskan untuk menghentikan pembersihan ranjau karena tawanannya kini hanya tersisa 4 orang saja. Sebastian, Ludwig, Helmut, dan Rodolf akhirnya diizinkan untuk pulang ke negara asalnya. Namun, Kapten Ebi yang tahu akan hal itu langsung mencegahnya. Ia mengatakan ke Sersan Rasmussen bahwa para tawanan tersebut tidak akan dipulangkan. Mereka hanya akan dipindahkan menuju pantai lainnya yang juga terdapat ranjau. Mendengar hal itu, Sersan Rasmussen memohon kepada Kapten Ebi untuk memulangkan saja mereka. Namun Kapten Ebi menolak dan tetap kekeh dengan pendiriannya. Kini, Sebastian, Ludwig, Helmut, dan Rodolf harus menghadapi kenyataan pahit lainnya. Harapan mereka untuk bisa pulang ke rumah pun sepertinya sirna. Terlihat
wajah keputusasaan menghiasi mereka. Di sisi lain, setelah tidak digubris oleh Kapten Abby, Sersan Rasmussen meminta bantuan orang dalam untuk membebaskan 4 tawanannya. Dan singkat cerita, saat para tawanan sedang diberitahu detail lokasi pantai yang akan mereka bersihkan, tiba-tiba Sebastian, Ludwig, Helmut, dan Rodolf dipanggil. Mereka disuruh untuk naik mobil. Mereka pun dibawa pergi, dan di tengah perjalanan, mereka diberhentikan oleh Sersan Rasmussen. Dan tidak lama, Sersan memerintahkan mereka untuk pergi menuju perbatasan Jerman, yang jaraknya dari tempat mereka sekarang hanya 500 meter saja. Akhirnya, mereka pun bebas dan bisa pulang ke rumah berkat bantuan Sersan Rasmussen dan orang dalam. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film Land of Mine. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Richie Dian Firmansyah pamit, salam Brewokers.